Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Fatmasari. Dari kelas 12 IPS 2, saya akan mempresentasikan tentang teks sejarah dan cerita sejarah. Perbedaan pengertian teks sejarah dan cerita sejarah. Teks sejarah adalah teks yang menceritakan dan menjelaskan masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Sedangkan cerita sejarah adalah menjelaskan tentang fakta urutan peristiwa masa lalu. Berikut ini adalah cover buku dari teks sejarah dan cerita sejarah. Teks sejarah dengan judul Anak Semua Bangsa dan cerita sejarah dengan judul Sriwijaya. Ringkasan teks sejarah dengan judul Anak Semua Bangsa. Temanya penderitaan rakyat Jawa dengan tokoh Minke, Martin Nijman, Nyai Ontosoro, Mevrouw Annelies, Terhar, Kou Aso, Maisaroh, Jean Marais, dan Sastro Kasiar. Novel Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer menggambarkan penderitaan rakyat Jawa di bawah pemerintahan Belanda yang licik dan haus kekuasaan. Jika dilihat dari sudut pandang Minke, yang seorang penulis pribumi, dia itu mendewakan bangsa Eropa. Tetapi setelah Minke melewati berbagai peristiwa di Pulau Jawa, Minke mulai belajar bahwa ternyata sikap seorang tidak bisa ditentukan oleh kebangsaannya. Karena dalam peristiwa itu, Minke telah mengetahui sendiri betapa licik dan haus kekuasaan dari bangsa Eropa. Hal yang menarik yaitu Minke yang mendapatkan kenyataan sebaliknya tentang pandangannya terhadap bangsa Eropa. Amanatnya yaitu jangan pernah menilai sesuatu itu dari katanya, tetapi harus nyatanya. Ringkasan cerita sejarah dengan judul Sriwijaya. Temanya itu perkembangan perdagangan dan penyebaran agama Buddha. Tokohnya Srijaya Naga, tentara dan masyarakat. Pada zaman dahulu sekitar abad ke-7 Masehi, berdiri kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di tepian Sungai Musi. Raja pertama kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang Srijayanasa atau lebih dikenal dengan Srijaya Naga. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Pada sekitar akhir tahun 600, Srijaya Naga memimpin 20.000 tentara dari Minanga, Tamuan ke Palembang. Kemudian Srijaya Naga membangun sebuah perkampungan di pinggiran Sungai Musi yang diberi nama Sriwijaya. Sriwijaya berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan Sriwijaya juga berkembang sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Hal yang menariknya yaitu perkembangan perdagangan yang cukup pesat dan penyebaran agama Buddha di Indonesia. Sedangkan amanatnya yaitu jika kita menginginkan kesuksesan harus mau bekerja keras. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.